Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Tarik Tasyrik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asy'ari MHI ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gejala-gejala tasyrik pada masa Murahijun serta berbagai faktor sosial yang melatar belakangi, yang beranggotakan 1. Ulfi Zahraul Fatimah, nomor NIM 20301132. Yang kedua, saya sendiri Viola Risma Hendraswari, nomor NIM 20301047. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala tasyrik pada masa Murahijun. Setelah Rasulullah SAW wafat, aktivitas ijtihad menjadi semacam tren keilmuan di kalangan para ulama. Keadaan ini bertujuan untuk mencari solusi atas problematika yang timbul di tengah-tengah masyarakat, di mana semakin berkembangnya zaman, maka masalah dan konflik menjadi semakin kompleks, sehingga ijtihad menjadi urgen dan sangat dibutuhkan di dalamnya. Sejalan dengan keadaan ini, akhirnya para ulama menyatakan untuk menutup pintu ijtihad agar tidak ada orang yang menyalahgunakan ijtihad bagi kepentingan pribadi atau golongannya. Menurut pendapat Az-Zarqo, ada 3 faktor yang memicu penutupan pintu ijtihad sehingga menjadi gejala awal dari tasyrik pada masa ini, yaitu Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mbak Viola, mengenai gejala-gejala tasyrik pada masa Murahijun. Faktor pendorong yang memicu adanya penutupan pintu ijtihad sehingga menjadi awal adanya tasyrik, yakni ada 3 faktor. Pertama, 1. Dorongan para penguasa kepada hakim, qadhi untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan merujuk kepada salah satu mazhab fikih yang disetujui khalifah saja. 2. Munculnya sikap at-tasabub al-mazhabi yang menimbulkan sikap kebukuan berfikir dan taklid di kalangan murid imam mazhab. 3. Munculnya gerakan pembukaan pendapat masing-masing mazhab yang memudahkan orang untuk memilih pendapat mazhabnya dan menjadikan buku tersebut rujukan bagi masing-masing mazhab, sehingga aktivitas ijtihad benar-benar terhenti. Lalu, dengan tertutupnya pintu ijtihad sendiri menimbulkan sebuah dampak. Tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya yakni meminimalisir konflik politik dan perpecahan umat Islam dengan berpegang teguh pada hasil ijtihad mazhab sebelumnya. Untuk dampak negatifnya yakni melemahnya semangat keilmuan, stagnasi pemikiran, pudarnya sikap independensi berpikir, dan kecenderungan untuk taklid. Karena banyak cendekiawan mudah berpikir bahwa usaha dan pemikiran mereka tidak akan dapat menyamai ulama-ulama sebelumnya. Dengan adanya situasi tersebut, maka setiap orang lebih memilih satu mazhab tertentu untuk mendapat kepuasan atau atas masalahnya, sandaran hidup atau sekedar penetapan kebijakan politik. Selanjutnya yakni mengenai faktor-faktor sosial yang melatar belakangi kemunculan Murahijun. Faktor sosial yang melatar belakangi Murahijun antara lain yakni 1. Adanya 2 dalil yang saling bertentangan serta dianggap sama kuatnya atas suatu masalah sehingga membutuhkan penguatan salah satu dalil. 2. Munculnya sikap fanatik terhadap satu mazhab sehingga umat Islam enggan untuk mengekspor pikiran. 3. Tertutupnya pintu ijtihad memicu timbulnya gerakan taklid sehingga para kaum muslimin hanya mengikuti pendapat imamnya tanpa mengaji ulang. 4. Perhatian khalifah kepada para fuqaha dan mujtahid. 5. Banyaknya perbedaan. 6. Banyaknya peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir, 7. Penerjemah sumber asing. Periode Murahijun tersebut berlangsung sekitar 3 abad sejak kemunculannya, yaitu pada
abad 4 Hijriah sampai abad 7 Hijriah. Periode ini sangat terkenal dengan melemahnya sikap ijtihad dari kalangan para ulama. Akhirnya banyak bermunculan buku-buku komentar sebagai penjelasan terhadap buku yang ditulis sebelumnya dari masing-masing ulama. Pada abad ini pula, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran dalam bidang politik, di mana dinasti Abbasiyah terpecah menjadi daulat-daulat kecil yang masing-masing dipimpin oleh sultan. Terima kasih presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.